Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu. Teman-teman, saudara-saudara semua, bagaimana hari ini? Tradingnya mudah-mudahan pada profit ya. Eh, Kembali lagi kita di sesi analisa bareng Uncle kali ini. Masih ya biasalah menganalisa saham-saham yang di request di grup Uncle-mology. Mudah-mudahan bisa menjadi apa pembelajaran, mudah-mudahan bisa menjadi panduan ataupun bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah ikut bergabung di grup Uncle-mology. Grupnya udah ramai ya, sekarang udah sering nge-share rekomendasi siapalah, sering ngobrol-ngobrol, sering analisa bareng, belajar bareng ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti kelas kita ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat lah ya, biar bisa menjadi modal kita untuk trading ke depan ya. eh Jangan lupa teman-teman, kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe gitu, biar channelnya tambah rame, biar saya juga bisa memonetize channelnya ya. Mudah-mudahan lah kita bisa sama-sama mendapatkan keuntungannya. Ya, gitu aja. Langsung aja kita mulai. Kita yang pertama kita lihat dulu IHSG hari ini seperti apa. IHSG hari ini tadi sempat dibawa turun ya, turunnya lumayan jauh sebenarnya. Bisa dibilang turunnya lumayan, berapa persen ini tadi? Ya katakanlah dari sinilah. Lumayan 0,7, hampir hampir 0,8%. Jadi tapi akhirnya ditarik naik lagi. Mudah-mudahan ini sinyal-sinyal bagus gitu, besoknya hijau gitu. Apalagi bisa langsung break ke atas sini, ada resisten di sini, mudah-mudahan bisa segera ditembus dengan secepatnya biar dia terkonfirmasi bahwa IHSG akan uptrend. Ya, kita langsung aja membahas saham-saham yang di request teman-teman dari grup Uncle-mology. Kalau teman-teman pengen ikutan request, silahkan bergabung aja ke grup Uncle-mology. Ada linknya di deskripsi gitu, atau dibuka di apa namanya, profil di halaman channel ini ada linknya juga di bagian pojok kanan atas gitu. Silahkan diklik dan bergabung, nanti bisa ikutan request saham-saham untuk dianalisa. Oke, langsung aja. Yang pertama ada IDPR. IDPR hari ini ARA ya, punya di 150 ya. Ini mudah-mudahan besok dia masih melanjutkan kenaikannya ini, karena di sini ada gap nih, kita lihat. Ini mudah-mudahan menjadi daya tarik buat IDPR gitu kan. Biasanya kan loncat dulu. Mudah-mudahan besok nggak langsung dibanting atau seperti apa ya. Kita coba lihat juga untuk IDPR ini apakah cukup apa namanya, cukup liquid gitu ya, cukup liquid atau tidak gitu. Oh di sini IDPR. Coba kita lihat order booknya. Kalau kita lihat order booknya sih ya tipis-tipis lah ya. Tapi kalau teman-teman yang berani ya nggak masalah, silahkan masuk dengan disesuaikan aja lotnya. Kalau misalnya kita melihat saham-saham yang seperti ini, kalau saran saya sih sekali entry gitu 10% dari lot yang ada. Misalnya ini 2100 lot gitu kan, 10% lah kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk dengan jumlah yang banyak. Ya, hati-hati dengan saham-saham seperti ini karena dia biasanya rawan diguyur. Ya, kalau secara tren masih bagus sih. Ini kita melihat baru saja Golden Cross juga, MA20 sama MA5-nya. Dan stokastiknya juga masih mengarah ke atas, jadi masih ada kemungkinan besok dia akan loncat dulu. Tapi kalau teman-teman yang belum masuk ya hati-hati aja gitu. Takutnya nanti pas teman-teman masuk malah dibanting. Kalau punya di 150 saya rasa aman ya. Ya masih bisa di keep lah. Besok bisa di TP, kalau misalnya penasaran ya di TP sebagian gitu kan. Takutnya kan kayak yang ini nih, yang di sebelah sini.
Dia hijau arah gitu sampai sampai hampir arah ya, ini hampir arah, besoknya dia loncat dulu habis itu dibanting ARB ya. Jadi diamankan saja cuannya kalau menurut saya. Yang kedua ada AGRS. AGRS punya di 264. 264. 264 di mana? Oh, di sini. Apakah di buy close kemarin 264? Iya. Koreksi aman kalau menurut saya ya AGRS ini. Kita lihat volumenya juga nggak terlalu besar. Kalaupun dia besok masih koreksi lagi, ya silahkan teman-teman tunggu di 224 sampai ke 242. Nah, mendekati 224, kalau misalnya ada indikasi dia ditarik naik lagi 224 sampai 230 lah, silahkan teman-teman average. Biar yang punya di 264 itu nanti cepat kejebut pas dia naik. Ini juga kalau misalnya naik ya lumayan lah. Cuman kita lihat dari candlenya juga banyak juga yang copet-copet di sini. Ya, kalau naik dia tujuannya ke 280 dulu sampai ke 300 lah. Habis itu siapa tahu dia tujuannya menutup gap gitu kan. Dia naik ke atas sampai ke sini. Nah, cuman kita nggak tahu apakah memang dia mau nutup gap atau gimana. Kita lihat bandar-bandarannya. AGRS kemarin saya salah ya. Salah ngelihat ininya ya, bandarmologinya ya, AGRS, malah saya bukanya agro. Tapi nggak apa-apa. Hari ini ada distribusi ya kecil lah, cuman ya tetap harus waspada, tetap harus hati-hati ya. Mudah-mudahan dia masih akan tujuannya itu masih akan naik gitu. Tujuannya untuk menutup gap di sinilah minimal 320 dulu gitu. Bertahan di situ baru ke atas lagi. Ya itu untuk AGRS. Kalau teman-teman yang belum punya ya tungguin aja di area 224 sampai 230 lah. Mudah-mudahan dijemput itu ya. Kalau melihat seperti ini kayak ada pola, tapi saya nggak yakin sih. Itu AGRS. Selanjutnya ada BBYB. BBYB hati-hati karena kita bentar saya hilangkan dulu. Kita lihat dari bentuk candle dan volume hari ini itu lumayan besar volumenya. Dan candlenya merah seperti ini, di atas sudah banyak yang jual. Begitu. Jadi teman-teman hati-hati, ternyata dia nggak sampai ya ke 1000 gitu. Ternyata dia hanya sampai ke berapa tadi, 965 ya high-nya hari ini. Ya 965. Jadi teman-teman harus waspada dulu. Ya kalaupun misalnya mungkin ada tujuan ke 1000 ya bisa jadi dia tujuannya ke 1000. Cuman kalau melihat dari candle dan volume hari ini, dia kemungkinan besok akan koreksi. Koreksinya kemana? Ke area sinilah, ke area 695an sampai 750 mungkin ya. Area sini sepertinya. Mudah-mudahan dia besok dari sini ya. Tapi saya nggak tahu ya, kalau misalnya dia ternyata mau nutup gap yang di sini, ya silahkan teman-teman dipantau gitu. Kalau dia ternyata di bawah turun, ARB mungkin ya, ARB gitu nutup gap, ya bisa jadi dipantau hari itu atau besoknya dipantau lagi. Siapa tahu dia mantul lagi ke atas. Itu untuk BBYB. Kita lihat dari bandar-bandarannya. BBYB. Hari ini ada distribusi lumayan cukup besar ya kalau kita lihat di sini. Cuman di sini asing masih ada. Jadi sepertinya bandar lokal distribusi diambil sama asing gitu kan. Foreignnya masih ambil untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan dia masih menanjak naik lagi, tujuannya ke 1000 dulu gitu ya. Ke 1000 lah. Betul nggak? Ada lagi nggak tujuan lainnya? Nggak ada. Paling ya tujuannya ke hack yang di sini dulu. Dia all time high lagi gitu, break lagi, naik lagi. Itu untuk BBYB. Selanjutnya ada SAMF. SAMF punya di 1270. SAMF 1270. 1270. Ini masuknya dari kapan? Kalau dari kemarin, hari ini harusnya bisa keluar sih. 1330. Dan kalau kita lihat candle hari ini sudah ada yang jualan. Bentuk candlenya seperti ini. Dan
volumenya lumayan besar. Secara stokastik dia sudah mulai mengarah ke bawah, jadi ada kemungkinan dia besok akan turun lagi ke bawah. Ini kan ada gap kecil ya, gap kecil di sini. Siapa tahu dia akan nutup gap dulu baru mantul, bisa dipantau aja besok. Kalau minusnya udah dalam, jangan buru-buru cut loss. Jadi tunggu aja kisaran di 950 sampai 1000 kalau mau average. Ya mudah-mudahan mantul dari situ. Oke. Kalau naik tujuannya ya paling ke sini dulu ke 1350 sampai 1425. 1430 kayaknya. Nah, 1425. Kalau misalnya break dan bertahan ya udah naik. Tujuan selanjutnya ke 1700. Ada info juga sih. Ya, saya nggak tahu benar apa enggak ya. Mungkin akan ditarik lagi ke 2000. Ya mudah-mudahan kejadian. Ya, itu untuk saham F. Kita lihat saham F. Distribusi. Nah, tapi di sini ada asing ngambil. Jadi ya lumayan bisa berharap kita. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya dia naik, nuntaskan dulu gap di sini, tutup cetek gitu. Terus dia mantul lagi. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jadi dia sudah nggak ada tanggungan lagi di bawah. Naiknya pun enak gitu. Cus, langsung terbang. Itu untuk saham F. Selanjutnya ada Zing. Zing tidak dikasih tahu ya ini punya di berapa. Zing hari ini naiknya lumayan 5% dan besok apakah masih akan lanjut? Kalau dilihat dari stokastiknya dia masih mengarah ke atas, masih ada potensi untuk lanjut. Cuman dia belum berhasil break resisten yang di 161. Kalau break dari 161 ada peluang dia naik ke sini 168. Break lagi, ya udah nutup gap aja sekalian di sini. Jadi lumayan. Ya. Itu untuk Zing. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya jangan buru-buru langsung HK gitu kan. Tunggu aja koreksi di area-area 154 sampai 157 lah, 158 lah. Tapi kalau ternyata besok dia langsung ngegas, ya mau HK silahkan. Tapi saran saya maksimal 4 tick dari harga open itu maksimal ya. Itu untuk Zing. Selanjutnya ada Agro. Nah, Agro ini sudah mulai Agro kalau kita lihat sebentar. Saya hilangkan dulu. Nah, mantul dari supportnya yang di sini, dari low-nya yang pas tanggal 21 ya, dia mantul sempat turun ke bawah tapi akhirnya mantul ke atas dan dia mendekati MA20. Tapi dia nggak sampai MA20-nya dia udah mantul. Mudah-mudahan ini candle seperti ini mudah-mudahan dia konfirmasi besok akan lanjut naik lagi gitu kan. Mudah-mudahan dia Agro ini akan melanjutkan kenaikannya dan break lagi all time high-nya. Tujuannya kemana ya? Paling tujuannya ke sini dulu, break dulu all time high-nya di 2920 ya kalau nggak salah ya. High-nya 2920 betul dan volume hari ini lumayan besar. Cuman di sini stokastik itu mulai mengarah ke bawah. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan besok takutnya dia di bawah koreksi lagi ini di sini kan di area 2390 2380 gitu. Jadi jangan buru-buru di HK, tapi pas opening lihat dulu dia. Apakah dia di bawah turun dulu sampai jam setengah 10 lah. Jangan terlalu mengejar kalau pas dia udah naik kencang di awal-awal gitu ya. Ya, itu untuk Agro. Selanjutnya ada BABP. BABP hari ini kencang. Penantian yang pada nyangkut di 400 ya. Mudah-mudahan sudah pada kejemput yang punya di 400-an ya. Jadi bisa keluar atau kalau misalnya enggak sih kalau kita melihat stokastiknya ini masih bagus, masih baru saja golden cross lagi gitu kan. Dan volume hari ini cukup besar jadi ada peluang besok diangkat naik lagi. Mudah-mudahan dia besok akan diangkat naik lagi. Ya, all time high ya. Ya. Mudah-mudahan dia bisa break lagi all time high-nya di 450 ya kalau nggak salah ya. Ya 450 break tujuannya ke 480 500 ya
itu untuk BABP. Kalau kita lihat bandar-bandaranya pasti hari ini akumulasi. BABP tuh kan diakumulasi dari kemarin tuh. Nah, baru hari ini dinaikkan. Mudah-mudahan besok dia nggak langsung distribusi lagi gitu kan. Kalau yang punya di 400 mah ya bolehlah besok di TP sebagian dulu gitu untuk mengamankan cuannya. Sisanya nanti kalau misalnya dia break dari all time high-nya silahkan average up gitu. Sebaiknya lebih bagus itu average up daripada average down. Ya, itu untuk BABP. Selanjutnya ada BRMS. BRMS juga kencang hari ini, cuman dia belum berhasil, belum menanjak ke area resistnya yang di 108, tapi dia sudah break dari 105 ya, dia berhasil bertahan. Mudah-mudahan besok dia akan naik lagi, mencoba untuk break 108 dan lanjut gitu ke 114, naik lagi ke 120. Ya, harapannya pasti seperti itu teman-teman. Kalau yang belum punya, ini punya di berapa? 94 mah masih aman. Kan saya sering bilang di video-video sebelumnya juga, BRMS itu paling aman di bawah 100. Udah, koleksi aja kalau mau. Selama dia tidak jebol dari 90, silahkan di keep. Ya, itu untuk BRMS. Besok mudah-mudahan dia masih lanjut. Tapi pasti ada lompatan kecil sih biasanya di opening ya. Mudah-mudahan dia besok lanjut. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya jangan buru-buru langsung di HK gitu. Tunggu aja di area 103 sampai 104 lah. Mudah-mudahan dikasih gitu. Ya, itu untuk BRMS. Selanjutnya ada Tekim. Tekim. Ini saham mahal. Tekim masih downtrend. Ya, kemarin break lagi supportnya di sini. Cuman hari ini di bawah hijau ya. Dan dia secara stokastik juga di sini sudah oversold sebenarnya, dan membengkok, sudah mulai berbelok ke atas. Mudah-mudahan dia besok akan cekrek dan naik dari bawah area 20, area oversoldnya. Hari ini volumenya yang ambil ya nggak terlalu banyak lah ya, masih banyak kemarin yang buang sebenarnya. Jadi besok tetap harus waspada. Kalau punya di 8450 mah udah jauh ya sini ya. Kalau menurut saya sih diamkan dulu aja. Nanti kalau misalnya dia sudah break dari sini, silahkan di average 2 kali lipat gitu atau 3 kali lipat. Nanti segera keluar aja kalau memang tujuannya untuk fast trade. Tapi kalau tujuannya untuk swing jangka panjang, ya bisa disimpan sampai akhir tahun atau sampai tahun depan. Itu untuk Tekim. Selanjutnya ada LUCK, punya di 219. Ini tadi saya mau jadikan buy close tapi tidak jadi karena dia turun. Punya di 219, ya masih berapa tik berarti ya? 7 tik ya turunnya, turun 7 tik. Lumayan lah ya. Hati-hati dengan polanya LUCK ini. Dia hijau gitu, besoknya koreksi baru dia hijau. Kalau misalnya besok di bawah koreksi dan dia tidak turun di bawah 186, ya teman-teman bisa mulai average nanti di area satu berapa nih enaknya, 188 sampai 200 lah ya, sampai 196 lah, 188 sampai 196. Silakan teman-teman average. Takutnya kan polanya seperti ini lagi. Ya, selama pola seperti ini dia koreksi dan tidak menembus dari menembus 190 di sini, teman-teman masih bisa hold. Tapi kalau misalnya dia nembus support yang ini 188, ya sudah, mau nggak mau harus cut loss. Itu ya, kita coba lihat dari bandar-bandarannya. Apa tadi? LUCK. Distribusi hari ini, tapi asing ada yang ngambil meskipun dia dikit banget gitu kan. Tapi hari ini secara overall distribusi, ya mudah-mudahan lah besok masih ada lompatan gitu naik ke ini dulu, paling ke 226 dulu sampai 228. Kalau misalnya dia sanggup bertahan gitu, harus break MA 50 terus
ke 254 sampai 258. Ya, tadi supportnya di sini ya. Kalau misalnya dia di bawah koreksi, selama dia koreksinya nggak menembus dari 190 ya, bisa dibilang masih bisa di hold. Ya, silakan average. Itu untuk LUCK. Selanjutnya ada JSKY. JSKY hari ini turun 3% ya. Punya di 149. 149. Sebenarnya alasan beli JSKY ini pada hari ini tuh apa ya? Karena kita lihat dari apa namanya? Dari secara candlenya juga menurut saya sih kurang bagus ya. Dengan candle seperti ini 149 berarti kan pas di pucuk sini. Volumenya juga dikit. Jadi tidak terlalu banyak pelaku pasar yang hari ini masuk ke JSKY. Ya tidak ramai kan hari ini. Jadi menurut saya nggak worth it lah beli ini di hari ini. Memang dia ada gap kecil di sini 154 155. Cuman kan kalau misalnya volumenya aja nggak ada, yang mau gerakin siapa? Kalau misalnya dia besok koreksi ke area sini 137 sampai 139, silakan teman-teman bisa pertimbangkan untuk average ya. 137 sampai 139 lah. Sampai 140 lah. Ya, silakan teman-teman pertimbangan untuk average. Jadi nanti pas dia naik, teman-teman langsung kejemput gitu. Cepat kejemputnya aja, nggak nunggu harus sampai 149 dulu. Ya. Kalaupun naik dia pasti tujuannya ya ke high carry ini dulu 149. Kalau break nutup gap di sini 154 155. Mudah-mudahan bisa break lagi arahnya ke 170. Ya, itu untuk JSKY. Kita lihat bandar-bandaranya. JSKY. Ada distribusi meskipun kecil hari ini ya, tapi secara 5 hari sampai 10 harinya dia masih akumulasi. Dan asing ada masuk juga hari ini, tapi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak lah. Jadi ya mudah-mudahan ada harapan lah. Mudah-mudahan besok masih paling kalau koreksi ke sini 136 lah, 136 sampai 140 gitu. Teman-teman pertimbangkan untuk average down. Itu JSKY. Selanjutnya ada Smart Friend. Friendnya hari ini kencang, punya di berapa nggak dikasih tahu. Kita lihat hari ini sampai berapa nih? Naiknya 167. Kalau dia besok coba naik lagi ya resistnya ada di sini di 168 gitu. Kalau misalnya dia berhasil break 168 sampai 169 atau tutupan di atas 170 lah. Nah, kemungkinan dia masih akan lanjut. Cuman teman-teman harus hati-hati juga. Candlenya sudah seperti ini dan volumenya juga lumayan besar. Ya, banyak yang copet-copet juga di sini. Dan secara stokastik sebenarnya sudah jenuh beli. Jadi mungkin akan ada koreksi-koreksi dulu sebelum dia lanjut naik lagi. Ya, kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya tungguin aja di 149 sampai 154 lah. Itu lebih aman daripada kita ngejar yang udah naik tinggi. Tapi kalau teman-teman berani ya silahkan pertimbangkan gitu. Besok opening gitu maksimal 4 tick dari harga opening ya silahkan masuk. Ya, itu untuk friend. Selanjutnya ada Zirek hari ini ARB ya. Punya di berapa? Nggak dikasih tahu. Kemungkinan besok masih bisa jadi besok masih ARB ya. Karena kalau di sini kita lihat stokastiknya juga dia sudah dead cross, sudah nggak kuat gitu mau jebol ke area overbooknya. Kalau koreksi paling ya ke area sini 695-an lah, 680 sampai 700 kurang lebih di situ. Kalau teman-teman yang punya ya silahkan mulai di average di situ. Tapi pastikan dia mantul gitu kan. Di sini kan ada support. Nah, resist yang jadi support ya. Nah, kemudian bisa kita pakai untuk area pantulan gitu kan. Itu untuk Zirek. Kita coba lihat dari bandar-bandaranya. Zirek
Nah, distribusi hari ini. Jadi ya hati-hati kalau misalnya memang mau average ya tungguin aja di area 680 sampai 700 dan pastikan dia mantul. Oke. Selanjutnya ada BNBA. BNBA juga ARB hari ini nggak dikasih tahu punya di berapa. Kemungkinan dia besok masih akan koreksi lagi ke area 1385 di sini, ke area sini, dan ini bisa jadi support minornya. Kalau misalnya dia masih bertahan dan mantul dari area ini ya, kalau punya di atas silahkan average. Tapi kalau misalnya baru masuk ya mending tungguin area sini nih 1300 sampai 1380-an gitu ya. Tujuannya kemana kalau naik? Kalau naik ke sini dulu lah, ke 1630 break, lanjut lagi, siapa tahu bisa break resist yang di sini 1820. Itu untuk BNBA. Selanjutnya ada LPPF. Mana sih? LPPF mulai ditahan-tahan ya, mudah-mudahan sih sinyal-sinyal bagus gitu. Dia dari kemarin mulai ditahan di area supportnya, itu di sini ya. Mudah-mudahan lah ya naik lagi gitu, karena saya yakin pasti banyak teman-teman yang nyangkut di atas. Kalau misalnya nyangkutnya di atas sini ya tunggu aja konfirmasi dia mulai uptrend lagi. Jangan dulu diapa-apain kalau di sini. Tapi kalau teman-teman berani spekulasi ya bolehlah. Kalau mau average itu tunggu aja di area 1730 sampai 1790, 1785 lah ya. Tujuannya kemana? Ya break dulu MA50-nya di 1955. Kalau misalnya berhasil break, lanjut naik lagi ke sini 2130 sampai 2235 ya. Itu untuk LPPF. Kalau mau spekulasi average ya boleh, silahkan di area 1730 sampai 1785 tadi ya. Ya, itu lebih aman. Menurut saya lebih aman. Tapi kalau ternyata dia break lagi ke bawah ya masih akan lanjut lagi turunnya. Oke. Selanjutnya ada ikan. Ikan punya di 122. Ya, ternyata ada yang lebih parah dari saya. Belum ada tanda-tanda bagus ya ikan ini ya. Kalau misalnya kita lihat belum menarik gitu, volumenya juga relatif kecil, cuman selama beberapa hari ke belakang itu volumenya mengecil. Ya, mudah-mudahan konfirmasi bagus gitu hari ini mantul dari MA20-nya ya. Mudah-mudahan besok dia mulai jalan. Saya juga masih punya di 115, belum saya average. Paling saya akan average besok kalau misalnya nunggu konfirmasi apakah dia dibawa turun ke 106, di bawah 106 atau di 106 dia dijagain gitu. Kalau misalnya dijagain dan dia mulai di HK-HK di 106 atau 107 ya saya akan average. Tapi kalau punya di 122 ya mau nggak mau memang harus average. Average-nya ya paling ya di area sinilah. Kalau dapat sih di area 10100 lah, di area 100 sampai 105 gitu. Tuh biar aman ya. Support kuatnya di sini. Di bawah agak jauh kalau misalnya 122 mah. Nih 103. Enggak sampai. Oh ya benar 103 lah. Itu support kuatnya 103 sampai 102. Ya. Hati-hati kalau jebol dari 102, dia tutupan di 101 gitu. Teman-teman harus hati-hati. Itu untuk ikan. Selanjutnya ada Tekim. Tekim tadi udah ya. Antam. Antam hari ini mantul di area MA50-nya. Mudah-mudahan ya dia tapi di sini dead cross ya MA-nya. Kita belum tahu sih konfirmasinya. Besok boleh dipantau-pantau dulu. Kalau secara stokastik kan dia masih mengarah ke bawah, tapi di sini sudah mulai ada agak-agak membengkok gitu. Siapa tahu besok membengkok lagi ke atas gitu kan. Ya. Besok dipantau-pantau aja di area sekitaran area sini
2450 sampai 2480-an kalau mau ngambil gitu kan. Silahkan dicoba dites gitu kan. Tapi kalau dia di bawah 2420, 2430 ya mending keluar. Kalau naik pun tujuannya paling ya ke sini dulu lah. 2590 sampai 2600. Kalau break baru ke area sini. Ya, 2670 sampai 2680. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada JAST. JAST. Hari ini belum berhasil break dari area resistnya di 220 ya. Belum sampai malahan. Terus dia turun lagi. Kemungkinan besok dia akan koreksi dulu ke area sini. Kalau koreksi ke area sini bolehlah dipertimbangkan untuk ngambil 198 sampai 204 silahkan. Kalau teman-teman yang mau ngambil gitu boleh dicoba gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata turun sampai di bawah low hari ini ya harus CL atau nanti average lagi di 175 di kisaran harga ini ya. Hari ini volumenya lumayan besar juga, candlenya juga bisa dibilang ya nggak jelek nggak bagus juga. Yang jelas nggak jelek lah. Kalau bagus mah kan relatif ya. Ya itu untuk JAST. Selanjutnya ada BBCA. Wih, saham mahal. BBCA, perhatikan aja BBCA ini ya. BBCA kan katanya mau ada apa namanya stock split ya. Perhatikan aja dulu kalau misalnya BBCA ini sebelum stock split dia ada indikasi ditarik naik, silahkan masuk dan nanti dijual sebelum stock split ya. Tapi kalau ternyata dia diturunkan, dibawa turun sebelum stock split ya, teman-teman belinya nanti aja pada saat setelah stock split ya. Itu cara memanfaatkannya. Jadi bagus juga BBCS stock split gitu kan. Nanti kan harganya jadi lebih murah gitu kan. Jadi kita bisa retail kecil seperti kita itu bisa masuk gitu ya. Nah, di sini kalau menurut saya sih sepertinya akan diturunkan dulu ini karena untuk menarik naik BBCA ini juga nggak gampang gitu kan. Butuh dana yang besar gitu. Jadi ya teman-teman perhatikan dulu aja. Ini kan dia masih tertahan di dekat-dekat area support sih ya. Nah, ya masih tertahan lah. Yang jelas kalau misalnya dia diturunkan dulu, ya teman-teman jangan buru-buru apa namanya kalau misalnya dia diturunkan dulu, ya nanti boleh beli lah, boleh beli itu, boleh beli sebelum stock split. Pas mau stock split, mendekati stock split gitu teman-teman beli. Tapi kalau misalnya ternyata ditarik naik, teman-teman beli dari sekarang. Nanti sebelum stock split silahkan teman-teman jual. Karena apa? Karena rata-rata saham-saham yang dia mau stock split dan dia ditarik naik duluan sebelum masa stock splitnya, sebelum tanggal stock splitnya, setelah stock split itu cenderung akan sideways atau bahkan downtrend. Kasus yang terbaru kemarin itu kan kayak hoki, dia ditarik naik sampai 1.300 kan kalau nggak salah. Habis stock split dia cenderung turun ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia diturunkan dulu sebelum stock split, ya nanti mendekati stock split teman-teman boleh beli. Karena biasanya saham-saham yang diturunkan sebelum stock split itu setelah stock split dia akan mungkin sideways sebentar, tapi habis itu ditarik naik ya. Itu untuk BBCA. HDIT punya di 500. Ya, ini mah ke sliding ya. Ini si Shirley. Ya, gimana ya? Tanya ini deh si Om deh. Ya, suruh narikin gitu. Takutnya dibawa ini, soalnya dia melewati low yang di sini. Ya, bisa jadi besok ditarik juga. Bisa jadi, mudah-mudahan sih gitu. Ya, nggak bisa banyak komentar lah. Dan di sini juga EMA-nya sudah dead cross semua. Secara stokastik juga dia sudah mengarah ke bawah. Ya nanti tungguin aja lah di area-area sini 390-an. Nanti di area sini kalau dia nggak jebol silahkan average. Ya share ya.
Atau tungguin aja ini GC gitu, GC menarik ke atas dan mulai nongol ke atas. Ya, baru average. Selanjutnya ada PNBS. PNBS. Iya. Tadi yang ngambil barengan di grup kelas ya, ngambil di 147 di bawah turun sampai 144, panik gak? eh Santai aja. Besok kalau dia turun lagi ke area 140 ya kita average aja. Saya juga masih punya rencananya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia turun di area 140 saya akan average. Ya, syukur-syukur dapat di 136 gitu. 136 sampai 140. Silahkan di average. Jadi biar pas dia naik cepat kejemput ya. Apakah ini terbentuk pola seperti ini? Saya nggak tahu sih. Saya nggak pinter menggambar pola gitu kan. Tapi kalau bener polanya seperti ini ya lumayan. Nah, sini kan lumayan ya. Jadi ada potensi naik kalau misalnya dia besok breakout, terus kemudian besoknya koreksi sedikit, naik lagi. Ya, PNBS saya masih keep, belum saya buang. Selanjutnya ada WH. WH hari ini ya ARB ya. Hati-hati. Takutnya besok dia masih akan koreksi lagi ke sini ke 107 gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari volume memang nggak ada volume juga, nggak terlalu banyak. Tapi dari stokastiknya dia mengarah ke bawah. Nah, memang masih di atas area 50-nya. Berarti apa, dia masih uptrend gitu kan. Cuman ini kan sebenarnya saham gorengan ya, gorengan akut lah bisa dibilang seperti itu. Saran saya mending kalau WH ini untuk copetan-copetan aja. Kalau pas dia lagi kenceng gitu copet ikutan. Ya, ada kemungkinan besok koreksi lagi. Kalau ARB atau enggak saya nggak tahu. Nanti kalau misalnya teman-teman terjebak dengan ARB ya diamkan aja dulu. Nanti pas setelah dia mulai bangun, dia hijau, silakan average. Ya, tuh target naiknya ya paling ke sini dulu lah. Tuh, ada lagi nggak? Nah, ya ke sini dulu ke 129 sampai 130, ke situ dulu. Nanti kalau berhasil break dia lanjut lagi ke area 152 sampai 155 lah. Ya, itu untuk WH. Udah, nggak ada lagi ya. Sudah selesai semua ya. Itu tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi, siapa tahu teman-teman menemukan saham-saham potensial gitu yang bisa kita pantau untuk besok. Silahkan ditonton aja dari awal sampai akhir gitu kan, biar nambah watch time saya juga. Ya, itu dulu untuk sesi analisa bareng Uncle hari ini. Sampai ketemu di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen, di like dan di share kalau misalnya memang berguna gitu kan. Silahkan join ke grup Uncle Mologi untuk teman-teman yang ingin bergabung gitu. Ada linknya di deskripsi. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.